Marilah kita awali kegiatan kita malam ini dengan sebuah lagu lagu dalam bentuk kegiatan Pengantaran Yesus Kristus Putramu dan Tuhan kami yang bersatu dengan Engkau dalam persekutuan dengan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Contoh gambar ini, mereka mempunyai 3 orang anak, itu ya. Keluarga Bapak Yohanes menjadi sahabat sepesiaran, itu ceritanya. Bapak Yohanes dan Ibu Yuliana adalah sebuah keluarga sederhana. Mereka memiliki 3 orang anak. Stephen yang sulung adalah dan juga kedua orang tuanya, Bapak Yohanes bersama istrinya, juga aktif dalam kegiatan bersama baik di KBG maupun stasiun mereka. Ini salah satu contoh keluarganya, keluarga yang baik. Kesulitan untuk mengontrol anak. Sebagai seorang ketua, kadang-kadang karena kesibukan selalu mengajak teman-teman orang tua di rumah ada bersama menyiapkan waktu dan berbagai cerita dengan ketiga anak. Waktu luang dipergunakan keluarga Bapak Yohanes dan Ibu Yuliana untuk bercerita bersama anak-anak. Terharu. Bercengkerama bersama, juga berdoa bersama. Rasa jengkel lagi tidak ada. Capek Pak, biar sedikit juga mesti ada waktu. Hanya mungkin kita ambil Malam saja karena pagi sibuk, siang juga sibuk. Jadi makan malam itu kita malam saja kita bisa harus ada di meja makan. Sharing begini lalu usahakan supaya di rumah itu harus ada meja makan sedikit yang pernah kita lakukan. Mereka bisa cerita. Sharing sedikit anak-anak. Sharing sedikit diberikan. Ya sampai emang Bapak kasar ke apa? Iya, itu tadi. Mereka juga perlu diberikan kesempatan untuk mereka mengungkapkan perasaan. Tidak seluruhnya model Bapak Yohanes, tapi pasti sedikit pasti ada. Sedikit. Mungkin di rumah orang tua omong tuh orang mungkin tahu orang omong apa joka orang teh percaya yang sama jadi susah kita pun pengalaman dalam rumah tuh begitu kok yang bapak siapa tadi sedikit nenek jangan omong banyak nenek minta supaya orang bisa ubah bisa ini kita orang ini kok nenek ini Saya bisa dan. Jo macam contoh, macam sering saya belajar Sedikit sharing dari saya kisah keluarga Bapak Yohanes. Menurut saya di keluarga saya juga sering seperti itu. Misalnya kalau saya sebagai guru, terus sebagai anggota OMK juga saya sudah sering aktif dan ada juga yang tidak aktif juga. Mungkin dikatakan musiman seperti itu. Ya kan cerita pengalamannya dia rasakan. Kecuali saya di gereja adanya kantor di ini dengan tema Uskupan Larang Kuta tahun 2022 ini saya dengan Ade Padu saya lihat agak berubah banyak kegiatan apa yang dilakukan UMK. Jadi kami juga aktif, sudah mulai aktif baik dalam gereja maupun KBG juga sudah aktif. Baik, mungkin ada yang lain tanggapan dari Alita seperti apa perasaan saat dipanggil? Itu membuat saya semakin boros. Dia selalu minta mama uang beli pulsa, alasan dengan kerja tugas, padahal hanya main HP, nonton TikTok. Kerja tugas palingan cuma beberapa menit, setelah itu main HP.
pulsa habis minta mama beli pulsa lagi, padahal tidak ada tugas. Jadi mama Itu marah. menciptakan pemborosan dan menciptakan timbul kebohongan. Kebohongan. Jadi dalam cerita anak Bapak Yohanes ini membuat inisiatif saya untuk merubah diri supaya tidak menjadi yang seperti yang lagi. Jadi untuk kedepannya tidak lagi ya. Baik ya. Firman Tuhan jarang, penglihatan pun tidak sering. Pada suatu hari, Eli yang matanya mulai kabur dan tidak dapat melihat dengan baik, sedang berbaring di tempat tidurnya. Lalu Tuhan memanggil, Samuel, Samuel, dan ia menjawab, ya Bapa. Lalu berlarilah ia kepada Eli serta katanya, ya Bapa, bukankah Bapa memanggil aku? Tetapi Eli berkata, aku tidak memanggil. Allah sering berfirman kepadaku, Allah akan mengatakan hal yang penting kepada orang yang penting. yang penting bagi Allah adalah kerendahan dan kesetiaan hati. Apa yang dikatakan Imam Eli kepada Samuel? Sebab hambamu ini akan mati. Macam anak-anak nih kita tahu pagi atau siang itu orang sibuk riang kah, duduk kah, atau kah. Orang boleh makan apa? Kalau malam itu kesempatan itu tuh untuk orang makan bersama. Harus itu. Teh bisa lepas. Taruh nasi aja, duduk hanya TV. Sementara nonton, sementara makan. Jo emak yang tadi omong teh po, kita pun nonton kan. Bersikap seperti Samuel yang tidak membiarkan firman Tuhan itu sia-sia. Firman Tuhan. Tadi Samuel didengar langsung dari Tuhan. Sekarang kita tidak bisa. Kita kan tidak bisa dengar langsung dari Tuhan lagi. Dan kita dengar dari kegiatan Tuhan itu bisa sembahyang itu. Yang sungguh menjalani panggilan hidup dan menegakkan janji perkawinan untuk memenuhi salah satu tujuan perkawinan Katolik, yaitu kelahiran dan pendidikan anak. Anak-anak mereka yang berumur dewasa kegiatan-kegiatan yang bersama. ada menjadi generasi baru yang baik. Keluarga Katolik perlu belajar dari Hanai yang mempersembahkan anaknya Samuel kepada Tuhan dari juga diambil. Terlibat. Jadi kalau di dalam KBG kita ada OMK yang belum bergabung, itu bertobat mulai sekarang bergabung. Usahakan bergabung dalam OMK 13 sampai 35, kecuali di SD jangan. Oke. Tindakan lanjut. Tawaran dari paroki, dari keuskupan apa di dalam tawaran aksi untuk minggu ketiga? OMK dan keluarga merayakan Ekaristi hari Minggu Prapaskah ketiga. Oh, iya. Merayakan Ekaristi. Jadi ajak suami, istri dan anak-anak OMK ikut misa hari ini. Kalau hari Minggu kemarin kita sudah, maka minggu depan ini itu wajib. Terima kasih untuk Komsos Paroki Lewolaga yang boleh meliput kegiatan Katorde minggu ketiga di KBG 8 Stasi Konga Paroki Lewolaga. Keterlibatan atau kehadiran umat dalam KBG ini terbilang bagus, banyak, lalu ada daftar hadir tadi sudah diedarkan. Seperti tawaran dari keuskupan itu bahwa mendata keanggotaan OMK itu sudah dilaksanakan pada minggu pertama, lalu pada minggu kedua keterlibatan anggota OMK di KBG ini soal kehadirannya dalam Katorde ini juga baik, mereka terlibat bagus. Dan juga untuk aksi minggu depan, selain mengajak anak-anak OMK untuk ikut perayaan misa atau ibadat dan juga kegiatan fisik
membersihkan atau menata halaman Kapela Tuan Ma. Demikian. Soal beda ini tidak ada arahan atau petunjuk dari paroki. Ini kreatif sendiri dari kami sebagai fasilitator. Sehingga dengan adanya ini bisa membuat suasana menjadi hidup. Gitu. Karena selama ini kan kita pakai buku. Sehingga dengan perkembangan zaman sekarang, maka ide itu muncul di benak saya, di pikiran saya sebagai fasilitator, sehingga membuat kreatif seperti ini, polanya dalam bentuk poin. Seperti itu. Terima kasih. Kami sangat senang dan bisa jelas yang Mama Yoni.